Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa Budiman di rumah, jumpa lagi bersama kami dalam acara Bincang Santai bersama saya Emma Rosada. Kali ini kita akan membahas mengenai pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Telah hadir bersama kami yaitu Ibunda Lilis Indrawati SESH. Beliau adalah Ketua Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Wilayah Aisyah Bali. Assalamualaikum Bunda Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bunda, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bunda Lilis, hari ini kita akan berbincang santai mengenai pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau yang biasa kita kenal dengan PHIWM. Sebenarnya bagaimana sih Bunda PHIWM itu khususnya dalam bermasyarakat? Baik, terima kasih Bunda. Pertanyaannya sangatlah bagus dan mudah-mudahan apa nanti yang akan saya sampaikan di sini itu tepat dan mengena di hati segenap warga Muhammadiyah pada khususnya ya. PHIWM itu singkatan dari Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya mengatur satu kehidupan warganya saja, tapi ada beberapa. Ada kehidupan berorganisasi, kehidupan mengatur amal usaha. Kebetulan yang kali ini akan kita bincangkan adalah tentang kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan pada setiap muslim maupun muslimah untuk selalu bersikap baik kepada sesamanya, baik itu muslim maupun non-muslim. Apalagi dengan tetangga kita ya. Jadi tetangga kita itu walaupun dia muslim, walaupun non-muslim, kita harus tetap berbuat baik pada mereka, memperhatikan hak-hak mereka sebagai tetangga. Jika tetangga itu mempunyai musibah, mendapatkan musibah atau ada hal yang memerlukan bantuan kita sebagai tetangga, kita harus menyegerakan untuk mengulurkan tangan kita. Karena tetangga adalah orang yang paling dekat dengan rumah kita. Jadi hak-hak para tetangga itu tidak boleh kita kesampingkan, harus kita utamakan. Bahkan di dalam buku ini juga diatur bahwa sampai area 40 rumah dari rumah kita, mereka punya hak untuk diperhatikan oleh kita sebagai tetangganya. Kalaupun ada tetangga kita yang sakit atau mendapatkan musibah, kita wajib untuk menengok, sekedar memberikan perhatian atau menanyakan hal-hal yang mereka butuhkan apa. Disitulah empati kita sebagai warga muslim, dalam hal ini kita sebagai orang yang hidup bermuhammadiyah maupun kita di Aisyah sebagai perempuannya Muhammadiyah, kita harus menunjukkan, harus memberikan contoh suri tauladan yang terbaik kepada tetangga kita sebagai komunitas yang paling dekat dengan kita. Kalaupun kita harus pergi jauh atau kita melakukan suatu perjalanan dan kita membawa buah tangan, tetangga kita lah yang paling berhak untuk kita berikan oleh-oleh itu. Jadi hak-hak tetangga, kehidupan bermasyarakat itu yang harus kita dahulukan, harus kita utamakan. Jadi tidak peduli mereka muslim atau non-muslim, bahkan non-muslim itu juga yang harus lebih kita perhatikan. Dan kita sebagai tetangga mereka juga kita berhak untuk memperoleh misal kayak makanan halal dari mereka. Mereka juga berhak mendapatkan perhatian dari kita. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kita tidak boleh individualistis ya Bunda ya, apalagi ya, di perkotaan ya. Betul. Nah sekarang ini kan pandemi Bunda. Ya. Kadang kita memikirkan keluarga sendiri saja sudah berat, apalagi memikirkan tetangga. Nah ini bagaimana Bunda? Ya kalau kita memang berpikiran bahwa kita memikirkan tetangga, kehidupan keluarga sendiri sudah berat, apalagi memikirkan tetangga. Kita untuk memperhatikan tetangga itu kan nggak harus berupa materi ya Bunda.
Jadi bisa berupa tenaga, berupa pemikiran kan gitu. Kita memberikan mereka solusi seperti itu kan, seperti orang sakit. Kita menjenguk, tidak harus membawa buah tangan. Kita jenguk dengan perhatian kita. Pasti kan senang ya, seperti itu. Jadi apalagi istilah jenguk menjenguk di Indonesia itu adalah suatu budaya gitu. Yang mungkin di luar negeri tidak ada. Di Indonesia lah ada. Jadi kalau orang sakit kita jenguk itu bahkan itu suatu obat. Jadi kan kita tidak perlu mengeluarkan materi. Dengan kita menjenguk, kita beri perhatian, kan itu bisa menjadi obat yang tidak ada di istilah medis. Lah kalau masa pandemi ini kan kita melalui pandemi ini nggak dalam hitungan hari, nggak dalam hitungan minggu, apalagi hitungan bulan. Kalau nggak salah Maret kemarin kan ulang tahunnya Corona ya, iya, betul gitu, ulang tahunnya Corona. Jadi Corona ini kan bisa jadi sampai 2 tahun, 3 tahun ke depan kan kita lalui. Jadi kita dalam kurun waktu itu kita nggak mungkin untuk tidak berkegiatan. Jadi kita tetap berkegiatan, kita tetap berbuat untuk kemaslahatan umat dari yang terdekat yaitu tetangga kita. Jadi jangan sampai adanya pandemi ini menghambat kita sebagai muslimah untuk berbuat baik kepada sesama. Jadi justru di pandemi inilah kita tunjukkan bahwa kita masih bisa memberikan sesuatu yang mungkin orang lain tadi mungkin merasa berat untuk memberikan. Berbagi ya Bunda ya? Iya betul. Berarti PHIWM dalam bermasyarakat ini bagaimana kita mewujudkan sosial kita sehingga kita menjadi guyup begitu ya Bunda ya? Ya betul, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Seperti itu Bunda. Mungkin Bunda ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait dengan PHIWM ini untuk masyarakat Muhammadiyah Aisyah khususnya dan masyarakat umum semua. Pesannya hanya begini ya. Setiap kita bertindak itu ada pedomannya. Kita sebagai warga Muhammadiyah, sebagai perempuannya Muhammadiyah, Aisyah perempuannya Muhammadiyah, kita ada pedoman ini, PHIWM, singkatan dari Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Di sana kita berpedoman ya, kalau saya bukan istilahnya bukan mengatur tapi berpedoman pada buku ini. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita lakukan dalam berpakaian, dalam bermasyarakat, dalam berorganisasi, semua ada di sini. Yang penting kita mau baca dan mau menerapkan apa isi dari buku ini di kehidupan bermasyarakat. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bunda ya. Berarti segala hal itu telah diatur dan ada pedomannya. Iya betul Bunda. Iya. Baiklah Bunda Lilis, terima kasih atas pencerahannya mengenai pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Semoga apa yang disampaikan dalam bincang santai kali ini memberikan banyak kemanfaatan. Untuk itu pemirsa di rumah, kami cukupkan sekian dalam bincang santai kali ini bersama Bunda Lilis. Semoga memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.